Saya ingatkan sebelum mendengarkan edaran sharing saya tentang menemukan dalangnya saat ini, jangan menuduh bahwa saya hendak mengkristenkan siapa saja. Karena saya ngelakoninya, jalaninya itu melalui secara khusus pimpinan Yesus. Untuk saya melakoni kemudian memahami pewahyuan dan kemudian akhirnya dibukakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Mau tidak mau, saya harus menerangkan secara jelasnya, jadi supaya jangan ada jejak yang terhilang. Untuk yang mendengarkan bisa memahami di dalam Alkitab itu, saya menangkapnya dan ini saya bagikan menjadi renungan, tidak ada paksaan bagi siapapun juga kalau mau meneruskan untuk mendengarkannya. Sang dalang ada di balik layar, berkuasa atas agama dan bahkan atas dunia ini. Mulanya dari alfa dunia ini dijadikan. Ada 3 kali putarannya. Tuhan itu berusaha memperbarui manusia ini. Dan perjalanan ini dari alfa sampai omega dibagi menjadi 3 story. Dalam story yang pertama dan kedua, dalangnya itu seperti sukses. Dan setiap masih dalam proses manusia dipegang Tuhan yang sebagai pionir untuk menjalaninya. Berusaha direbut dan dikacaukannya oleh Lucifer, menjadi berpihak padanya. Bisa begitu, bahkan dijadikan dalang akhirnya oleh Lucifer, mempermainkan semua umat yang ada di bumi ini melalui segala hal dikuasainya. Nah, dalangnya ini pasti takluk kepada dia, menyembah kepada Lucifer akhirnya, maka diberikan semua ke dalangnya ini. Harus kita bongkar siapa dalangnya ini. Jadi sebagai pemenang untuk yang pertama kali memakai tokoh secara tubuh, agama maju melalui ibadah tubuh ini, yang sudah menjadi pemenang tentu saja kan anak sulung Adam dan Hawa, ialah Kain. Nah, karena perjanjian yang diberikan kepada Kain itu menjadikan tuntutan itu hidup di bumi, diberikan sampai kekal, 7 kali lipat dibalaskan. Baca di Kejadian 4 ayat 13-16. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bagaimana ini? Padahal dia seorang pembunuh. Kalau menjahati dia, membalas kepadanya sampai 7 kali dibalaskan. Bahkan keturunan Kain itu yaitu Lamek 70 kali 7 membuat perjanjiannya sendiri. Dilipat gandakan, dibalaskan. Yang perlu direnungkan secara makrifat bahwa Kain ini membunuh karena perkara ibadah. Jadi ini adalah perumpamaan, menjadi gambaran orang-orang yang beribadah mendekat kepada Tuhan melalui tubuhnya, melalui refleksi pekerjaannya, penghasilannya. Jadi ibadahnya itu melalui fisiknya. Kain adalah sulungnya. Dia yang berhak, orang itu tidak boleh menuntut melalui beribadahnya walaupun itu jahat kepada umat yang lain. Sehingga menghadapi Kain yang mempunyai hak sulung beribadah, harus mau menahan dirinya, menguasai dirinya, mau mengalah untuk ibadahnya menjadi layak seperti Habil. Dari penderitaan itu sebagai kurban yang diingat oleh Tuhan, pasti akan diberi kesempatan untuk dipanggilnya pada waktu Yesus melawat di bumi ini. Sedangkan yang iri, meskipun sukses ibadahnya, tapi ibadahnya itu seperti Tuhan itu jauh tidak bisa dijangkaunya. Suatu saat akan datang tuntutan dari Kain, karena ini sudah menjadi perjanjian antara Kain dan Tuhan, bahkan Lamek. Sebab ibadah seperti Kain ini yang jauh dari jangkauannya tapi diberi sukses, maka buah yang dihasilkan di dalam tabiat mereka, umatnya itu akan menjadi seperti Lamek, membuat perjanjian antara umat dan perjanjian hukum ibadahnya semena-mena, baik dan berguna bagi makna ibadahnya. Maka jadilah tanpa takut pada Tuhannya, didiamkan oleh Tuhan. Inilah misterinya pada masa
tahap pertama, ibadah itu aja kendalanya sudah sangat sulit, seperti Habil. Nah, itu berarti harus kalah. Untuk menang harus melakoninya itu. Nah, kalau itu di Kristen berarti kan jalan salib. Tapi sebaliknya, kalau menang-menang sendiri, itu berarti jauh dengan hadirat Allahnya. Jadi kuat-kuatan mentalnya, kuat-kuatan sabar. Itu buah roh namanya. Justru melalui ibadah apapun tidak bisa mendekat kepada Allah secara tubuh ini. Harus mengalah untuk menang sampai wafatnya. Selama ibadahnya masih mengandalkan dengan segenap kekuatan tubuhnya, sabarnya. Sehingga Yesus memberikan ditampar pipi kiri, memberikan pipi kanan. Harus sampai itu. Nah, kalau mengandalkan ibadah tubuh, ya mana mungkin. Sebab itu tidak akan kuat. Kamu harus bisa menahan, jangan balas. Tidak ada satu orang pun yang bisa melewati perjanjian Kain dengan Allah. Allah itu kalau berjanji, seperti leluhur, tidak mau belenjani. Dipegang janjinya. Sampai kapanpun pasti ditepati. Dari sini tahap pertama, kita tangkap dulu siapa pemenangnya di dalam ibadah tubuh dan siapa yang menerima menjadi ahli warisnya Kain dan Lamek ini. Agama apa? Nah, di sini sudah ketahuan pewarisnya. Meskipun agama Muslim ibadahnya sampai dalam sehari 5 waktu, orang Kristen ibadahnya sampai dalam seminggu 10 kali. Bahkan ada yang seminggu cuma sekali. Bagaimana bisa menang? Cuman ibadah tubuh. Mereka itu sampai tiap saat bisa konser. Tiap hari Sabtu mengadakan sabat, perhentian total dari segala kegiatan, kegerakan tubuh diberhentikan, menyalakan kontak lampu saja tidak dilakukan, mengadakan perhentian total dari segala hal kegiatan untuk Allah. Mereka bisa memberikan selasi dari penghasilannya, ibaratnya saupo pun diberikan perpuluhannya kepada Allahnya untuk perkara ibadahnya. Terlebih lagi masih mengharamkan segala binatang, bukan hanya babi, semua diharamkan. Siapa yang bisa menang tata cara ibadahnya dengan mereka? Di bumi ini tidak ada satu agama pun yang bisa menandinginya. Siapa pewaris Kain? Jawab sendiri. Sehingga harus mempunyai jalan keluarnya. Semua agama, semua tata cara ibadah harus tunduk kepada mereka ini, ahli warisnya Kain. Meskipun mereka jauh dari Allahnya, tapi dia yang mempunyai perjanjian, yang menampani perjanjian itu, perjanjiannya Kain itu. Jadi harus ada jalan keluarnya. Kalau tidak ya sampai di situ endingnya seperti Habil, ngalah, terus supaya layak sampai wafatnya. Titik sudah. Terus kalau mencoba berontak melawan mereka, berani-berani dengan mereka, kualat, kutukan itu. Berapa kali lipat, bunuh 1 kamu dibunuh 7, bahkan 70 kali 7. Bukan dosa itu bagi mereka. Sehingga semua agama yang melalui ibadah pasti harus mengalah kepadanya. Ketika saya pribadi menjalani hal ini, satu keluarga 4 orang di dalam beberapa tahun, waktu itu belum menyadari harus mengalahkan mereka. Tuhan mendidik. Yesus membawa kami menembus misteri ini karena kami hanya taat saja melakoninya tanpa prasangka apapun, hanya percaya. Nah, 4 orang ini, kedua anak saya itu kan masih kecil-kecil, takjak lakoni pula. Saat proses seperti itu, datangnya karunia roh, mimpi penglihatan, dan pewahyuan yang bisa kami terima berempat. Meskipun anak saya yang paling kecil itu justru yang sangat vulgar menerimanya. Bahkan sampai seperti menjadi kitab hidup pewahyuan. Belum saya mengerti. Nah, saat memakai dengan segenap fisik kami itu, Tuhan sepertinya berkejar waktu. Kami tidak sadar itu Tuhan tahu kekuatan kami terbatas. Memang benar, dalam lelaku spiritual dengan memakai segenap kekuatan tubuh ini, bagaikan Pendawa Limo yang sedang menaiki puncak Himalaya, gugur satu persatu sampai tinggal saya sendiri yang mencapai puncaknya. Itu terjadi pada kami. Nah, tapi kami sudah mengarsipkan seperti menjadi buku hidup, tercatat, lelaku, diproses sampai nembus tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini saya sekarang menceritakan, dulu belum memahami. Saat-saat seperti inilah hanya dijamin oleh Yesus baru bisa menerobos ibadah ini. Tidak mungkin pewahyuan itu bisa sampai kepada kami. Tidak akan kuat kalau tidak kepenuhan roh dan dijamin oleh Yesus.
dan hanya beberapa tahun waktunya terobosan itu. Sebab apa? Ada usaha pembunuhan spirit itu, tuntutan dari kalangan sendiri dan dari keluarga, dari hidup yang fana realita itu datang semua. Secara fakta, secara nalarnya, tidak ada orang yang kuat menjalani seperti kami ini. Sehingga kami harus sembunyi. Kami bisa melewati, bisa melebihi pelaku ibadah mereka. Tuntutan untuk tunduk kepada aturan ibadah yang mempunyai haknya, saya tidak bisa kena meskipun melalui orang-orang yang diurapi karena sedang dijamin. Dan dengan iman saya berani melakoni tuntutan apa saja jikalau menuduh saya itu tersesat. Asal kami dapat mengomponi pewahyuannya itu dulu, terima, sehingga tuntutan dan panas jahat itu tidak bisa kena. Dan saya tidak melanggar sinode dan gereja sebab saya digembalakan langsung oleh Tuhan sendiri. Saya mengambil jaminan full dari Yesus. Itulah pentingnya. Tubuh ini kan fana, untuk mengandalkan segenap kekuatan ada timingnya. Selain diri kita sendiri, masih ada frekuensi keluarga kita yang terdekat itu. Nah, ini agama apapun tidak ada yang bisa memenangkan, hanya mereka yang mempunyai hak sulung ibadah. Bertanding dengan mereka, gugur semuanya. Setelah itu masih harus diteruskan, masuk periode kedua. Proses di dalam kekuatan iman mulailah dalam jiwa dan batin dan mentalnya. Hal ini Bapak Abraham yang menjadi pemenang adalah dari perkara imannya. Perjanjian iman itu sudah diberikan kepada Bapak Abraham. Semuanya habis dipek Bapak Abraham. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Habis bumi, pasir, laut, dan bintang diberikan kepada Abraham sebagai ahli waris, hak warisnya. Dan Abraham diberikan kepada Ishak. Hak waris ini, Abraham punya banyak keturunan, tapi pewarisnya itu adalah Ishak. Sebab Ishak yang menjadi pilihan, Abraham taat. Ini adalah perjanjian iman. Nah, iman kita itu bagaimana hebatnya kita taat kepada melakukan kurban. Kurban bagaimanapun kita persembahkan. Bahkan sampai kita bisa menurunkan hewan dari langit pun tidak bisa memenangkan perjanjian iman ini sudah diberikan kepada Ishak. Nah, kita itu bukan Ishak, rela berkurban nyawanya seperti Ishak. Ya meskipun kita mau dan rela berkurban seperti Ishak, Tuhannya yang tidak mau, maka mustahil kita bisa mengalahkan. Sebab apakah ada suci, tulus, dan rela dan iman yang dimiliki Abraham seperti saat itu keadaan Ishak dilahirkan bukan karena keinginan dari wanita dan dikandung oleh seorang ibu yang sudah mandul dan sudah tidak ada hasratnya, makanya diberikan Hagar pembantunya kepada suaminya itu menjadi bukti bahwa ibunya itu tidak ada hasrat. Pertemuannya demikian kloknya itu, yang demikian pasnya itu sesuai kurban. Waktu itu ya cuma Ishak saja. Perjanjiannya sudah diberikan kepada Ishak. Tuhan tidak akan menggantikan dan mengingkari dalam hal iman kurban. Sehingga apakah bisa kita mengalahkan sebanding dengan iman Abraham dan kerelaan Ishak? Sehingga waktu kami diajak oleh Yesus untuk menerobos tentang iman pengharapan untuk sesuai kurban dan diperkenan, hanya Yesus yang bisa menjembataninya. Sebab Yesus lebih daripada Ishak, lahir dari perawan suci, bukan hanya seorang yang mandul, bahkan tidak dari hubungan. Dia lahir sebagai firman hidup, suci, kudus, tidak kawin, tidak punya keturunan, sehingga tidak menjadi sengketa. Justru dialah kurban yang diperkenan. Kalau Ishak kan diurungkan, diganti domba yang datang turun dari langit. Tapi Yesus benar-benar menjadi kurban yang diperkenan. Maka hanya Yesus yang bisa menjamin dengan darahnya itu. Kalau tidak ngefek, tidak mungkin Yesus itu dibunuh. Sehingga sampai hari ini pun orang Kristen itu ditakuti oleh mereka. Kalau sampai jadi bisa membawa orang-orang yang lainnya untuk diperkenan. Saat kami terjadi kepenuhan, yaitu kenasiran, melakoni 4 orang, saya pernah memberikan kesaksian, bangkitlah terangmu sudah datang. Ternyata petak dedet dideportasi, bahkan suami dan anak-anak. Seperti terkatung-katung hidup kita berempat. Tidak bisa sekolah lagi di luar negeri, sudah terlambat, dan kalau di luar negeri sudah melewati usia, nggak diterima. Jadi harus masuk sekolah yang namanya sampah. Nah, suami saya tidak juga bisa ada pekerjaan. Tapi
tapi oleh Tuhan tidak boleh kembali ke orang tuanya yang meskipun kaya dan orang yang terpandang. Bagaimana itu rasanya? Diberikan penglihatan seperti layar film, kalau tak bawa balik hidup mereka mabuk dengan dunia ini, hilang tiga-tiganya. Sudah sampai perjalanan di sini saya tidak mau anak-anak terseret dunia, terutama suami saya, karena pasti diambil alih oleh mertua saya yang termasuk diktator, dan itu tidak dipaksa, berdasarkan kerelaan saya untuk memilih apa yang Tuhan perlihatkan di penglihatan seperti realita itu. Kerelaan bukan hanya satu orang, empat-empatnya harus mengalami itu tanpa ada janji untuk masa depan, hanya menuju tujuan satu, hidup kekal. 3 tahun lagi prosesnya sampai taat meskipun sudah hampir jadi orang bambu karena mengikut Tuhan, tak lakoni. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan seperti itu meskipun diusir sana sini. Pokoknya sedang diproses. Nah, itu secuplik kisah perjalanan untuk diperkenan masuk sesuai kurban. Ishak masih enak, kita kepingin mati, tidak bisa mati justru. Bahkan tiada janji-janji seperti Bapak Abraham dijanjikan raja-raja keturunannya. Lah ini yang diinginkan, agama apapun tidak bisa melepaskan perjanjian ini. Kami mengenal Yesus karena iman. Ketika selesai proses iman ini, baru mengenal Abraham yang katanya bapak orang beriman. Nah, sedangkan kurbannya masih memakai hewan. Sekalipun manusia yang dijadikan kurban, mana ada di dunia ini yang namanya suci kudus seperti Yesus, terlahir bukan dari hubungan laki dan perempuan. Nah, bagi orang beriman, ini yang menjadi misteri, tidak bisa tuntas dalam segala agama apapun, harus tunduk kepada mereka, Bapak Abraham yang diwariskan kepada Ishak. Jadi seperti anak-anak gundik-gundiknya itu yang mendapat berkatnya itu dari cuman pemberian. Sebagai pengikut Kristus, iman terjadi karena Yesus. Tapi umatnya itu halu, masih kepingin menjadi anak-anak Abraham, bahkan anak Ishak dan anak Yakub. Umat Kristen justru terus mengingatkan Allah untuk perjanjiannya kepada mereka itu. Terlebih lagi menghadirkan suasana ibadah yang diperintahkan bagi nenek moyang mereka itu. Sehingga perjanjian lama dan baru tidak mentas. Imannya itu berdiri di atas 2 perahu. Walaupun keturunan Ishak pun itu masih mempunyai Yakub, Esau. Hak kesulungan adalah masuk ke dalam laku spiritual. Sudah direbut, diberikan kepada Yakub semua sampai Esau nangis. Warisan bukan harta ini warisan kesulungan spirit, proses spiritual Yakub. Dari kecerdikan liciknya sampai malaikat saja menyerah. Mulai terjadi sistem hak sulung, pelaku spiritual, kamu jual dan aku beli. Dihidangkan sepiring kacang merah yang menjadi selera hidup Esau, yang menjadi gairah hidupnya. Sebab saat itu Esau pun sudah kepingin mati rasanya. Ketika dinanti saat Esau letih lesu untuk menyenangkan hati orang tuanya, untuk agamanya, untuk Tuhannya, untuk nabinya. Nah, ada saat-saat masa lesu atau beban berat, masuklah itu tawaran yang menggairahkan. Yakub diberi hak untuk membeli orang-orang yang melakoni spiritual itu. Jadi suara-suara yang halu itu suara Yakub. Bagi orang Kristen di dunia barat Eropa, bahkan di seluruh dunia, kena ini. Perjalanan salib itu didelete katanya, sudah tidak perlu berjalan salib. Sebab Yesus sudah berjalan salib, bagi kita semua ditanggungnya. Tidak perlu berjalan salib bersama dia. Sudah digendong saja sama Yesus. Makanya berjalan bersama Yesus cuman ada bekasnya itu, 2 tapak kaki. Jadi digendong sama Yesus. Ini namanya tidak punya kaki. Lebih parah dari Yakub yang cuma pincang. Bahkan ini tidak bisa jalan. Tapi di perjanjian lama, perjanjian bagi Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan Yusuf dan para raja-raja tidak didelete. Itu yang dihidupkan, dijual itu. Kamu jual, aku beli, kamu kembali perjanjian lama. Jadi mereka tetap jadi sulungnya.
Nah, bahkan saat ini sudah dipersiapkan, hendak diadakan bahwa ketemu tabut yang ada tetesan darah Yesus waktu di atasnya itu disalib. Ini akan direkayasa untuk supaya semua umat Kristen yang tidak terlahir akal budinya akan terseret berbondong-bondong ke sana untuk menjadi tamu Allah karena ada darah Yesus di sana. Saat-saat seperti ini, Yesus membawa kami sebagai pelaku spiritual untuk bisa tidak berpijak pada bumi dan sudah berdiri di atas awan-awan supaya jangan tersedot magnet bumi itu. Inilah yang menjadi magnet bumi itu adalah Yakub. Ingatlah, malaikat saja tidak bisa terbang, diajak gelut, digandoli sampai diberikan janji kepadanya. Nah, kalau sebagai pelaku spiritual di balik roh itu, kamu jadi seorang nabi. Dia bangsa ini mengetahui, maka apa yang kamu minta akan disajikan, diberi. Yang kamu nubuatkan akan digenapi. Yang diwahyukan akan terjadi. Supaya pemahamannya jadi realita. Dan Anda ini tidak akan menanti agar jangan sampai spiritnya ini. Kalau jadi, maka pemahamanmu akan bisa menerobos, melangit dan tersingkap segala rahasia strategi mereka. Tidak mau dikalahkan, tidak bisa dikalahkan. Pada waktu seperti ini harus mempunyai ketaatan dan kesetiaan yang tinggi. Tuhan justru menyembunyikan kami. Kadang-kadang ketemu saudara-saudara seiman, bahkan mencela kami. Punya karunia kok dipek dewe. Ada yang bilang, cik mulo kerjai turu ae, makanya dapat mimpi terus. Orang dapat penglihatan dan mimpi, dikatakan pekerjaannya tidur. Pada waktu itu pewahyuan, kita dididik untuk memahami kontak itu dihidupkan. Seandainya itu mempunyai HP supaya bisa ada kontak. Tapi bagi orang-orang kalau menjadi spiritual itu kan ya pasti di-show-off-kan hebat kesaktiannya dengan dalih untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama agamanya, atau nabi rasulnya. Jatuhnya di sini kehilangan timing Tuhan untuk mendapatkan karunia itu dalam pemahaman, bukan menjadi tanda-tanda. Pada waktu kami mengalami macam ini sekali, macam itu sekali, sudah cukup. Seperti yang kami pernah saksikan tentang ada yang susuk tujuh, ada yang orang mau bunuh diri, ada yang pelepasan sampai bisa terbang, ada yang mau disantet suaminya. Nah, itu sekali-sekali pengalaman sambil berjalan di bawah. Sampai yang terakhir itu penglihatan Yesus yang sudah ngemprek sejak saat itu. Harus kita pahami, Yesus tidak untuk menyertai kita, melayani selera kita. Karena kita, kasihan orang di dunia ini, selalu ada yang harus dikasihani. Inilah kehilangan waktu dan timingnya untuk memahami bahasa rohnya. Nah, saat itu kami diajak untuk jadi pemerhati, memperhatikan, dididik secara roh itu. Nah, ini para nabi yang ketangkap oleh mereka, ini sudah hal roh yang bermain. Karena mereka pun sistem kerjanya itu ada 3. Sistem ekonominya ada pemainnya sendiri, pemerintahan politik ada pemainnya sendiri, sistem teknologi ada orang sendiri. Bermainnya sudah menjadi roh itu ilmu mereka. Terlebih bagi sistem beragama, agamaku yang lebih besar, agamaku yang lebih banyak pengikutnya, aku yang lebih sakti. Tidak ada yang lolos tanpa terlahir akal budi baru yang adalah dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang tidak bisa ditipu sebab dia terang sungguh. Dalangnya pasti terbongkar saat berhadapan dengan Roh Kudus. Jalannya melalui Yesus itu adalah sistem baru yang tidak dijanjikan kepada mereka. Apapun konspirasi di dunia ini, itu terlahirnya dari mereka. Pakarnya, permainan terjadi seperti jalan ujung-ujungnya pentagram. Spiritual sudah di awan-awan ceblok lagi. Sehingga leluhur para spiritual kalau sebelum wafatnya tidak menyadari. Nah, di sini ini jalan Yakub karena paling cerdik, sulit untuk dihadapi karena roh halus dengan spirit Roh Kudus. Jadi perlu total masuk masa perhentian. Jadi harus mutlak jalan salib dan kemudian masuk piningit proses mahkota duri. Kalau tidak mungkin bisa mengalahkan kecerdikan Yakub. Esau kalah, bapaknya kalah, Laban kalah, malaikat pun kalah.
Agama pun begitu. Lihat itu pemutaran agama, ujung-ujungnya harus takluk kepadanya. Seperti sistem iblis mencoba Yesus yang ditawari untuk semua tak berikan seluruh dunia ini buat kamu, tapi kamu harus nyembah aku. Nah, ini kehebatan Yakub itu sampai di sini. Semua agama ujung-ujungnya pasti harus takluk kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah dipasang itu. Dalam hal politik sudah harus takluk, dalam hal ekonomi terlebih lagi, dalam hal agama sudah harus takluk kepadanya. Belum lagi seperti Yusuf, bahkan jadi Allah sudah. Penglihatan Yusuf itu diartikan bulan, bintang, matahari, dan padi hasil panennya itu menyembah dia semua. Nah, ini berarti kan diartikan dia jadi Allah. Orang tuanya, saudaranya, dan ekonominya semua akan menyembah Yusuf. Parahnya Yusuf tidak secerdik Yakub. Yusuf masih menyerahkan kepada Firaun Mesir, penguasa lain, Mamon. Akhirnya seluruh orang beragama ini tidak bertemu Allah. Itulah makna agama. Ujung-ujungnya pun takluk kepada Mamon. Maka buat apa berebut agama untuk yang sampai bunuh-bunuhan, sampai perang salib dan syahid. Ya akhirnya pun tidak bisa memenangkan janjinya 3 dimensi. Hanya Yesus yang bisa menerobos jalan itu. Diberikan jalan ketebusan dan diberikan jalan perdamaian dengan Allah sehingga Yesus yang harus mati. Yesus yang menjadi sulung. Janjinya itu tidak melalui janji Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga itu bebas dari tuntutan kalau melalui Yesus. Pada saat ibadah itu bisa layak, pada saat melakukan spirit itu bisa diperkenan sampai ke langit tidak jatuh lagi. Ya kalau kita di bumi batas pandangan kita itu cuma laut, tapi kalau kita di langit bisa melihat seluruh bumi ini bisa kita tangkap. Itu hal spirit. Apalagi kalau sudah terlahir akal budi baru, maka menjadi bait bagi rohnya. Itu adalah manusia baru yang akan menerima bagian langit dan bumi baru. Bukan bumi ini sudah semuanya milik Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya di dalam hal raga, jiwa dan spiritual. Tidak ada yang bisa menerobosnya. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya, umat Allah. Jadi saya tidak mengkristenkan orang, tapi ini jalan yang memang sulit dilalui. Anda mau pun belum tentu bisa kuat, tapi tidak ada yang mustahil bagi dia, yaitu Yesus berkata menjanjikan seperti itu. Amin.